Halo adik-adik, anak-anak mungkin ya lebih tepatnya ya. Anak-anakku sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, semoga kalian sehat-sehat, tetap semangat, tetap sukacita, walaupun saat ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita ibadah dari rumah, sekolah dari rumah, ya. Banyak aktivitas yang tidak bisa kita kerjakan dan kita lakukan seperti biasa. Tapi kita tetap bersyukur karena kita masih dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Nah, saat ini anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, kita mau mendapat berkat Tuhan lewat firman-Nya yang kali ini kita baca dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Nah, bagian firman Tuhan ini anak-anak baca sendiri ya. Bu Pendeta akan memberikan uraian berdasarkan tema renungan kita, yaitu harus tetap mengandalkan Tuhan di tengah kebebasan dengan tidak egois dan tidak serakah. Nah, anak-anak tentu tahu apa itu kebebasan ya. Kebebasan yang sebenarnya itu bukan berarti bebas segala-galanya, tidak ada eh, hal-hal yang perlu kita ikuti gitu ya. Pokoknya semaunya kita mau bikin apa, mau melakukan apa, tentu tidak. Kebebasan yang harusnya kita lakukan adalah kebebasan tetapi dalam tanggung jawap. Bebas tapi bertanggung jawab. Nah, bebas bertanggung jawab itu seperti apa gitu. Kemudian hal yang berikut yang kita mau petik sebagai pembelajaran iman buat kita adalah tidak egois. Tentu anak-anak sekalian juga tahu apa itu egois ya. Egois adalah sikap di mana kita hanya mementingkan diri sendiri. Segala sesuatunya hanya mempertimbangkan diri sendiri. Nah, itu namanya egois. Sikap yang baik adalah yang tidak egois itu adalah juga mempertimbangkan orang lain. Bagaimana perasaan orang lain, jangan hanya memikirkan perasaan kita. Dan tidak serakah. Nah, bebas tapi tidak egois dan tidak serakah. Apa ini? Nasihat ini dalam kaitannya apa? Nah, firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan ayat 23, Bu Pendeta harap anak-anak sudah baca itu ya, yaitu tentang nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus yang berkaitan tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Di situ dikisahkan bahwa Paulus menasehatkan jemaat di Korintus bahwa dalam kehidupan manusia, dalam hal ini adalah orang Kristen yang sudah menerima Roh Kudus, dituntun, dibimbing, diarahkan hidupnya dengan Roh Kudus. Tapi kenyataan yang dialami oleh orang-orang Kristen di zaman itu, khususnya di daerah yang namanya Korintus yang adalah kota metropolitan gitu ya. Wah, kalau sekarang ini Korintus itu ibaratnya kota Jakarta, di mana kita sekarang tinggal, kita hidup. Nah, maju sekali, orang-orangnya beraneka ragam. Tapi termasuk juga ada hal-hal negatif, hal-hal yang eh, kurang tepat untuk kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga mau melakukannya. Kebebasan, bebas sekali. Mau apa saja, mau berbuat apa saja. Orang Korintus pada waktu itu hidup dengan gaya seperti itu, anak-anak. Nah, tapi banyak hal yang kebablasan. Bebas, kebablasan. Kebablasan tuh kelewatan gitu ya. Pokoknya nggak mau diatur, nggak mau ada aturan, nggak mau ada
ketentuan-ketentuan yang mesti diperhatikan oleh manusia. Tentu tidak. Dalam kehidupan dimanapun ya, di rumah, orang tua memberikan kebebasan. Kebebasan dalam arti tidak dikekang anaknya ya. Harus makan bolehnya hanya setengah piring misalnya gitu. Waduh, setengah piring masih lapar gitu ya. Tapi orang tua pastikan harus setengah piring. Kan tidak ya. Tapi makanlah sampai kamu kenyang gitu. Tapi jangan lupa bahwa ada mama, ada papa, mungkin juga ada adik, ada kakak, mungkin juga di keluarga kita ada oma, opa, dan sebagainya. Nah, kita boleh makan sampai kenyang. Tapi jangan lupa ada juga anggota keluarga yang lain yang juga mau makan yang sama gitu. Jadi bebas makan. Apa yang ada makanlah. Tapi ingat juga bahwa ada anggota keluarga yang lain yang juga akan makan makanan yang sama yang ada di rumah saat itu. Jadi kita harus ingat-ingat, tidak egois, makan pokoknya sampai saya makan sekenyangnya, tidak peduli, adik tidak kebagian, kakak tidak kebagian. Nah, itu yang tidak baik ya. Nah, gitulah nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa mereka boleh bergaul dengan siapa saja. Boleh bersosialisasi dengan siapa saja. Tapi jangan lupa bahwa di dalam dirimu, di dalam hidupmu ada Tuhan Yesus lewat Roh Kudus menuntun kita. Ya, supaya jangan hal-hal negatif, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu juga kita ikuti, kita lakukan. Karena itu tidak berkenan. Silakan bergaul, silakan berteman, silakan bersosialisasi dengan siapa saja. Tapi harus diingat bahwa dalam diri kita ada Allah, di dalam Roh Kudus yang menuntun supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna bagi kehidupan sesama. Nah, jadi bebas. Ya, Rasul Paulus juga tidak mengekang. Oh, orang Kristen nggak boleh bergaul dengan orang agama lain. Tidak, bergaullah. Tapi jangan mengikuti hal-hal yang negatif yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, nasihat Paulus di sini adalah tujuannya mengingatkan agar jemaat di Korintus itu tetap bergaul, tetap bersosialisasi, tetap membangun kasih sayang kepada siapapun. Tapi jangan kebiasaan-kebiasaan yang salah yang dilakukan di tengah masyarakat itu juga dilakukan oleh orang-orang Kristen di Korintus, tapi harus memberikan ruang, memberikan tempat bagi Roh Kudus untuk menuntun apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Nah, itulah arti kebebasan anak-anak ya. Seperti contoh yang Bu Pendeta tadi katakan, di rumah ada makanan, makanlah. Apalagi di usia kalian ya, wah itu sedang butuh banyak sekali asupan. Apalagi di tengah wabah yang sekarang sedang kita hadapi ya, COVID-19 ya anak-anak ya. Kita harus punya daya tahan tubuh yang kuat. Salah satunya sumbernya adalah dari makanan yang memberi nutrisi gitu. Tapi jangan lupa juga bahwa anggota keluarga kita ini juga ada yang butuh hal yang sama gitu. Nah, kita juga harus ingat porsi kita bagaimana gitu ya. Seberapa yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jangan sampai kita pingin, wah ini kan lagi wabah COVID-19 jadi harus banyak makan katanya gitu. Terus kita makan kebanyakan, akhirnya kita kekenyangan, malah nggak berguna untuk kesehatan kita karena
kita terlalu kenyang gitu ya, itu juga nggak baik. Sama juga dalam kehidupan kita anak-anak. Kita diberikan kebebasan oleh Tuhan, oleh eh, orang tua juga memberikan kebebasan. Bergaulah dengan siapa saja. Tapi bebas dalam arti pertama tidak egois, artinya mau menang sendiri itu ya, nggak peduli dengan orang lain. Tapi juga harus memperhatikan bahwa di sekeliling kita ada orang lain. Apakah itu anggota keluarga kita sendiri atau juga orang lain yang juga punya keinginan yang sama, punya kemauan yang sama dalam menjalani kehidupan gitu ya, dan tidak serakah gitu, tidak serakah karena ada orang lain. Nah itu contohnya tadi ya, makanan itu jangan serakah makan banyak-banyak karena wow supaya tubuh saya sehat dan saya tidak dihinggapi oleh COVID-19. Tapi kita punya adik, kita punya orang tua, anak-anak mungkin di rumah juga ada oma, opa, mungkin ada anggota keluarga yang lain. Ingat bahwa mereka juga membutuhkan nutrisi untuk supaya kuat, supaya tidak tertular oleh penyakit yang sedang mewabah di dalam kehidupan kita. Siapapun, semua orang juga tahu betapa berbahayanya penyakit ini. Salah satu caranya adalah dengan membangun kehidupan tubuh yang sehat, tapi juga iman yang kuat. Oleh sebab itu, kebiasaan-kebiasaan yang salah, ya, pemahaman-pemahaman kita yang salah dengan hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain, inilah yang penting diingatkan oleh Rasul Paulus, supaya kita juga peduli kepada sesama. Semua orang sama-sama membutuhkan kesehatan. Semua orang sama-sama membutuhkan ketahanan fisik di tengah menghadapi pandemi ini sekarang ya. Jadi untuk anak-anak sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita semua memperhatikan sekeliling kita, boleh apa yang baik, apa yang berguna kita lakukan, tapi juga jangan egois, jangan serakah, jangan mementingkan diri sendiri, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga pikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pikirkan orang-orang yang ada di tengah keluarga kita. Maka itulah tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Sehat selalu, sehat dan kuat untuk anak-anak teruna sekalian, menjadi berkat di tengah keluarga dan dimanapun. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.